Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Taufik Wirakusuma dari Universitas Budi Luhur, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar konfigurasi dasar iOS, router, dan switch. Di dalamnya terdapat hostname, konfigurasi keamanan, line console, line virtual terminal, dan banner MOTD. Oke, tak perlu lama-lama, langsung saja kita mulai. Kita buka software Cisco Packet Tracer. Oke, kita sudah masuk di tampilan awal software Cisco Packet Tracer. Langsung saja kita mulai. Kita pilih router yang berada di pojok kiri bawah. Di sini kita bisa memilih jenis router yang akan kita gunakan. Pada kali ini saya akan menggunakan router 1841. Kita klik sekali, lalu tempatkan di kanvas. Lalu kemudian klik sekali lagi, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih CLI. Akan muncul tampilan seperti ini. Di sini terdapat pertanyaan. Continue with configuration dialog. Kita ketik saja no. Enter. Enter sekali lagi. Oke, kita mulai. Di sini kita sudah masuk ke user exec. Setelah itu kita masuk ke privilege exec dengan perintah enable. Kita sudah masuk ke privilege exec. Kemudian kita masuk lagi ke global configuration dengan perintah configure terminal. Oke, kita sudah masuk ke global configuration. Setelah itu, kita akan memberikan hostname atau nama pada router yang akan kita gunakan dengan perintah hostname. Di sini nama yang akan kita gunakan terserah. Pada kali ini saya akan menggunakan nama Elektro Budi Luhur. Enter. Maka secara otomatis nama router yang akan kita gunakan berubah menjadi yang telah kita set tadi. Lalu kita lanjut. Kita akan memberikan password pada line console dengan perintah line console 0. Kemudian enter. Kita sudah masuk pada spesifikasi configuration. Kemudian kita beri perintah password. Di sini saya akan memberikan passwordnya Cisco. Kemudian enter. Setelah kita masukkan password, maka akan kita aktifkan password tersebut dengan perintah login. Kita akan memberikan password pada line virtual terminal dengan perintah line VTY 0 dan 4. Perlu diperhatikan, 4 di sini adalah huruf yang akan kita gunakan sebagai password. Saya memberikan password Cisco. Terdapat 5 huruf, maka yang saya masukkan nilai di sini adalah 0 dan 4 karena dihitung mulai dari 0. Oke. Kita ketikkan lagi password Cisco. Kemudian kita aktifkan dengan login. Kita akan mengunci password yang kita berikan tadi. Tapi sebelumnya kita harus keluar dari spesifikasi configuration dengan perintah exit. Setelah itu kita keluar dari keluar dari global configuration dengan perintah exit. Kemudian kita keluar lagi dari privilege exit dengan perintah disable.
keluar dari user exec dengan perintah exit. Maka ketika akan di enter lagi, terdapat tampilan seperti ini yang menanyakan password. Password di sini kita masukkan Cisco. Lalu kita masuk lagi ke privilege exec dengan perintah enable. Pada saat kita masuk ke privilege exec, tidak ada password untuk menambah. Untuk menambah keamanan, maka kita akan menambah password untuk masuk ke privilege exec. Tetapi sebelumnya kita harus masuk ke global configure dengan perintah configure terminal. Kita akan memberikan password dengan perintah enable password. Di sini saya akan memberikan password class. Oke. Enter. Kita akan menguji password yang baru kita berikan tadi. Tetapi kita harus keluar dari global configuration dengan perintah exit. Enter. Setelah kita keluar dari global configuration, kita juga keluar dari privilege exit dengan perintah disable. Oke. Sekarang kita sudah dalam posisi user exit. Kita akan mencoba masuk ke privilege exit dengan perintah enable. Wow, ternyata password yang kita berikan tadi sudah aktif. Lalu coba kita masukkan dengan perintah password yang salah. Kita asal saja. Kemudian enter. Maka secara otomatis sistem tidak menerima password yang kita berikan. Sekarang kita masukkan password yang telah kita berikan tadi dengan class. Sekarang kita sudah masuk ke privilege exit. Oke. Setelah kita masuk ke privilege exit, kita akan mencoba melihat running configuration dengan perintah show running config. Maka di sini akan terlihat password kita class. Oke. Di sini terlihat password yang tadi kita berikan belum terenkripsi. Maka untuk menambah keamanan kita enkripsi password yang telah kita berikan tadi dengan cara kita masuk ke global configuration terlebih dahulu dengan perintah configure terminal. Berikan password yang baru yang untuk kita enkripsi dengan perintah enable secret. Kalau tadi perintahnya password, sekarang berubah menjadi secret karena untuk mengenkripsi password yang kita masukkan untuk lebih menambah keamanan. Secret class. Kemudian enter. Di sini terdapat the enable secret you have chosen is the same as your enable password. Oke, kita coba password yang kita berikan tadi apakah sudah terenkripsi. Sebelumnya kita harus keluar dulu dengan perintah exit. Setelah exit, kita coba show running config.
maka akan terlihat di sini. Password kita yang tadi sudah terenkripsi dengan tulisan-tulisan yang tidak jelas. Selanjutnya kita akan memberikan banner, tetapi sebelumnya kita harus masuk ke global configuration dengan perintah configure terminal. Lalu kita ketikkan perintah banner motd pagar. Kita masukkan kalimat di sini. Misalnya kalimat yang saya akan berikan adalah punya elektro budi luhur. Lalu diakhiri dengan pagar. Kemudian enter. Lalu kita akan mencoba melihat kalimat yang sudah kita berikan tadi dengan perintah n disable, lalu exit. Kita enter sekali. Nah, di sini terlihat kalimat yang sudah kita berikan tadi, punya elektro budi luhur. Dan tentu saja ia menanyakan password. Kita masukkan password. Oke. Oke. Setelah kita tadi memberikan kalimat banner motd, di sini konfigurasi yang telah kita setting tadi harus disimpan agar apabila terjadi listrik mati atau hal-hal yang tidak diinginkan, router harus dibuting ulang, konfigurasi yang kita setting tidak hilang. Di sini konfigurasi yang kita setting belum tersimpan. Saya akan membuktikannya. Pertama kita masukkan dulu passwordnya. Setelah masuk ke user access, kita masuk ke privilege config. Oke, setelah kita masuk ke privilege config, maka kita masukkan perintah show run show start up config. Show start up config. Di sini terdapat kalimat startup config is not present. Berarti belum ada startup configuration. Lalu kita akan mengkopikan dari running config ke startup config dengan cara copy running config ke startup config. Enter. Di sini ada pertanyaan destination file name startup config. Kita enter. Oke, sudah ada running config dan startup config. Lalu kita akan mengeceknya dengan cara show startup config. Nah, maka di sini akan terlihat bagaimana konfigurasinya akan sama. Oke, begitulah konfigurasi dasar iOS, router, dan switch yang di dalamnya terdapat hostname untuk memberikan nama yang akan kita gunakan pada router kita, konfigurasi keamanan, line console, line virtual terminal, dan banner motd. Oke, cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekeliruan, tolong diperbaiki dan dimaafkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.